Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah Mappa, Prodi BKI 7A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap konseling kelompok, di mana tahap yang pertama itu tahap pembentukan. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan, serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Yang kedua itu di mana tahap peralihan. Tahap kedua ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya, anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan sukarela. Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini, yang pertama itu menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada berikutnya. Yang kedua itu menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga itu membahas suasana yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Selanjutnya, bila perlu kembali pada beberapa aspek tahap pertama. Selanjutnya itu pada tahap yang ketiga itu tahap kegiatan. Pada tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dari pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang sesama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai mengatur proses kegiatan yang sabar dan aktif, dan tapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Tahap ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama itu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Yang kedua itu menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ketiga, anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Selanjutnya itu kegiatan selingan. Jadi tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat terbatasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. Selanjutnya itu masuk pada tahap yang keempat, di mana tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Dalam hal ini, ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, di mana yang pertama itu pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Selanjutnya itu pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Selanjutnya membahas kegiatan lanjutan. Selanjutnya itu mengemukakan pesan dan harapan setelah kegiatan tersebut. Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah anggota kelompok
mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.